Tengah pandemi tahun ini, industri game di Indonesia semakin berkembang dengan pendapatan 30 triliun rupiah. Namun, pasar game Indonesia ini lebih banyak dikuasai oleh pengembang game dari luar negeri. Data dari Pengurus Besar eSport Indonesia menyebut pendapatan industri game di Indonesia pada 2021 mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30 triliun rupiah. Dengan kalkulasi 50 jutaan pemain game, Indonesia disebut sebagai pasar industri game terbesar di Asia Tenggara. Namun berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, industri game lokal hanya menguasai 0,4% pasar. Hal ini membuat pendapatan besar industri game Indonesia justru lebih banyak dinikmati pengembang game luar negeri. Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2021 akan menjadi upaya peningkatan kapasitas pelaku industri game dalam negeri dan juga mendorong industri game lokal untuk bisa go global. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Rangga Umara. Rangga, IGDX 2021 ini sendiri kan digelar sepanjang 3 bulan begitu sejak 16 Agustus hingga 14 November mendatang. Nah, dalam pantauan Anda, apakah kemudian ajang IGDX ini bisa mendongkrak industri game lokal yang hanya menguasai 0,4% pasar kalau berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, Rangga? Ya, Fani memang itulah salah satunya yang akan dilakukan dalam pegelaran cukup panjang sebenarnya. Gelaran dari IGDX ini adalah meningkatkan kapasitas developer lokal, gamer lokal untuk bisa bersaing. Sebenarnya bukan hanya peningkatan kapasitas, karena sebenarnya sudah banyak kajian yang menyebutkan kalau soal kapasitas, kemudian kemampuan dan sebagainya relatif tidak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa hal pengembang game lokal ini jauh lebih unggul ya, karena mereka menguasai soal sosial, soal budaya yang bisa mereka lekatkan dalam game-game buatan mereka dan seharusnya bisa lebih berjaya di tanah airnya sendiri. Tapi nyatanya seperti Anda bilang, ini memang agak ironis ya, dari pasar game di Indonesia selama 2021 saja tidak ada 1% yang bisa dikuasai oleh gamer ataupun developer game lokal. Nah, ini yang salah satunya pagelaran cukup panjang selama 3 bulan ini diharapkan untuk bisa membuat para pengembang game lokal kita ini bisa semakin percaya diri dan bisa menemukan hal-hal baru yang bisa digunakan untuk pengembangan industri game di dalam negeri. Saya sudah bersama dengan untuk mengulasnya, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, ada Bapak Luat, koordinator bisnis match bisnis ya dari Kominfo. Pak, langsung saja ini Pak, ini agak ironis ya, 0,4%, tidak ada 1% sebenarnya ya dari pasar yang dikuasai pasar game itu ternyata masih dikuasai oleh game luar negeri. Dari pemerintah, apa yang bisa di-boosting untuk memperkuat gamer-gamer ataupun developer game lokal kita? Ya, jadi kalau melihat berarti apa yang bisa di-boosting kita harus lihat kepada masalahnya sebenarnya. Jadi apa yang di-boosting adalah kita harus memboosting kualitas. Jadi IGDX hadir untuk memboosting kualitas, kita harus memboosting kuantitas juga. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah program yang untuk menghadirkan produk-produk game setahun itu lebih masif lagi, lebih banyak lagi. Lalu juga kita akan buka akses pendanaan, kerjasama, kemitraan dengan para publisher luar. Di IGDX juga ada IGDX Business. Itu akan kita lakukan beberapa hal yang untuk bisa memboosting ekosistem industri game Indonesia. Akarnya sebenarnya dari banyak beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan, akar paling utama apa? Teknologi kah? Kemampuan atau apa sebenarnya? Akarnya ada 2 sebenarnya. Pertama adalah pasti pendanaan. Karena butuh dana yang cukup besar untuk bersaing dengan luar. Karena luar itu untuk promosinya saja itu berlipat-lipat dari produksi kita. Yang kedua adalah talent. Nah, kita harus memboosting talent sejak dini untuk bisa memenuhi kualitas daripada ketika masuk ke industri game sehingga menghadirkan kualitas yang sangat baik. Pak, upaya yang nyata yang sudah dilakukan apa? Kita tahu misalnya ada pagelaran e-sport ya, kompetisi e-sport sudah mewabah di banyak tempat. Apakah kemudian juga dimasukkan game-game lokal sebagai kompetisi di sana? Oke.
apa yang dilakukan sekarang seperti Piala Presiden sekarang di tahun ini adalah pegelaran ketiga Piala Presiden Esports 2021, tapi tahun ini kita memasukkan game lokal, Lokapala dari Anantarupa, salah satu menjadi game yang dikompetisikan, tidak eksebisi, tapi game utama yang dikompetisikan untuk Piala Presiden Esports 2021. Itu salah satu langkah yang kita buat untuk memasifkan penggunanya sehingga industrinya lebih besar lagi. Terakhir Pak, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para konsumen game kita jika kemudian dikaitkan dengan game lokal? Butuh apanya sih? Apa butuh sisi budayanya diperkuat atau apanya? Ya, salah satunya itu kita akan memperkuat unsur-unsur lokal, budaya lokal yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Jadi kita akan menggaungkan seperti Bangga Buat Indonesia, kita menggaungkan game lokal yuk, game anak bangsa yang bisa digunakan para masyarakat Indonesia dan lebih mengenal ternyata industri game itu bisa dilihat dari sisi produsen. Banyak talent-talent muda yang bisa menghasilkan game-game seru di Indonesia. Terima kasih. Makasih. Pak Luat, semoga kita bisa wujudkan itu untuk menampilkan kembali game ataupun developer lokal bisa kembali berjaya. Dan saya masih ada satu lagi narasumber, Mas Hilmi ya. Mas Hilmi ini adalah salah satu game pengembang game lokal. Mas, gimana? Apa yang Mas lihat? Kita source-nya banyak ya, tetapi kemudian justru tersyok-syok dalam persaingan bisnis. Anda apa yang tantangannya apa sih sebenarnya bagi game-game lokal untuk bisa bersaing? Tantangannya sebenarnya cukup banyak. Selain bikin gamenya juga sudah sulit gitu kan. Tapi sebenarnya kalau masalah talenta saya yakin orang-orang lokal itu udah lumayan dan kualitas gamenya udah mulai dilirik oleh orang-orang luar negeri gitu kan. Kebanyakan permasalahan yang muncul itu biasanya pertama untuk studio kecil itu dana. Tapi sekarang udah banyak program-program inkubasi yang diluncurkan oleh pemerintah dan itu sudah cukup membantu sebenarnya. Lalu yang kedua adalah permasalahannya adalah untuk studio kecil itu biasanya mereka fokus ke teknikal gitu. Jadi kita bisa bikin game tapi sulit untuk jualnya itu, marketnya gitu. Nah, itulah kenapa ada acara-acara kayak IGDX ini. Saya adalah pihak yang merasakan imbasnya gitu kan. Maksudnya dari akademi itu kami dapat insight banyak. Kami diajarin cara publishing, cara marketing game dan seterusnya. Jualnya itu lebih karena apa? Karena promosinya yang kurang akibat nggak ada dana atau memang terlalu banyak yang ada di ceruk itu? Iya, karena marketnya sangat saturated sekali. Jadi kalau kita punya ilmunya itu sebenarnya kita bisa lebih fokus ke audiens kita. Jadi market game kita itu nggak semua orang bisa main gitu kan. Tapi dengan adanya ilmu tadi itu jadi kita bisa lebih fokus ngejualkan ke target market yang tepat gitu. Jadi game kita jadi lebih laku gitu Pak. Mas, data menyebut ada 55 juta pasar game ya. Artinya orang-orang yang kemudian memainkan game secara kontinu di Indonesia ini pasar yang sangat besar, pasar Indonesia ya. Nah, apa yang sebagai developer game, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh pasar-pasar game Indonesia ini untuk bisa memainkan atau mau memainkan game dan membeli game lokal? Yang pertama jelas kualitas gamenya dulu yang harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena kalau kita saingan aja sama studio game yang mereka butuh jutaan dolar untuk development, itu jelas kualitasnya kan udah kelihatan gitu kan. Nah, pertama mungkin kita mau bisa kejar itu dulu, kualitas gamenya dibagusin dulu. Kalau sudah, kita bisa minta tolong media-media untuk ngasih tahu ke audiens di Indonesia terutama. Kalau kita itu juga bisa bikin game gitu. Nah, dengan gitu kan player-player Indonesia juga punya rasa memiliki gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin game jadi dan player langsung tahu nggak tahu cara nggak tahu progresnya, journey-nya, itu mereka akan langsung membandingkan dengan game yang besar gitu kan. Jadi itu akan sangat jaraknya akan sangat jauh sekali. Jadi kalau mereka tahu kalau journey kita itu kayak ada semacam rasa memiliki dari player, jadi wah ikut bangga gitu kan. Nah, dengan di situ mungkin pasar lokal akan mulai melirik. Kecintaan terhadap produk lokal ya, bukan berarti harus bersaing ya, karena itu mungkin tidak bisa ya untuk saat ini mungkin ya. Untuk saat ini mungkin belum, tapi saya yakin dengan bantuan dengan berbagai pihak, kita saat ini pun kita sudah mulai mengejar ketinggalan itu sebenarnya. Siap. Terima kasih Mas Hilmi, semoga tetap semangat ya, jangan pernah kendor ya, biar game-game kita ini semakin dicintai dan Anda Fani mungkin juga saya dan
banyak teman-teman yang lain. Kalau Anda suka bermain game di HP, katakanlah saya yakin Anda tidak memiliki game lokal buatan Indonesia, seperti juga saya. Ini juga cukup ironis, tetapi memang semangat untuk memiliki bangga terhadap game lokal yang tentunya konten-kontennya juga disesuaikan dengan konten budaya, sosial, milik masyarakat Indonesia. Ini akan jadi model yang sangat berharga agar industri game kita ini bisa semakin berkembang. Fani? Ya, tentunya kita semua berharap ya Rangga agar industri game lokal ini bisa menjadi jawara alias tuan rumah begitu ya di negeri kita sendiri. Kita harapkan dan kita nantikan perkembangannya ke depannya seperti apa nanti. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Rangga Umara atas laporan langsung Anda.